Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal bin Khoiri dari kelas 12 IPA 2. Saya akan melakukan praktikum perkecambahan biji untuk mengetahui bagaimana proses pertumbuhan pada tanaman dengan media hidroponik. Sebelum kita masuk ke langkah percobaan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu tentang apa itu tanaman hidroponik serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Hidroponik merupakan sebuah metode atau cara bercocok tanam tanpa tanah sebagai media tanam. Teknik ini lebih banyak digemari karena lebih hemat tempat. Lalu, ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari dalam tanaman untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya berupa hormon dan gen. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar tanaman untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya berupa air, oksigen, dan nutrisi tambahan. Alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini adalah: yang pertama, siapkan wadah sebagai tempat tanaman. Lalu, siapkan kapas atau boleh juga tisu sebagai media tanam. Kemudian, siapkan juga air sebagai pengisi cairan. Lalu, siapkan kacang hijau dan rendam dahulu di dalam air kurang lebih selama 3 jam agar proses perkecambahan biji nantinya menjadi cepat tumbuh. Berikut adalah langkah-langkah penyemaian dari biji kacang hijau. Yang pertama, masukkan kapas ke dalam wadah yang telah disiapkan. Lalu, beri air secukupnya dan ratakan ke setiap sisi kapas. Kemudian, taburkan secara merata kacang hijau yang telah direndam tadi ke dalam kapas. Setelah itu, benih disimpan di tempat yang gelap. Pada proses penyemaian, benih harus disimpan di tempat yang gelap. Mengapa harus disimpan di tempat yang gelap? Karena dalam proses penyemaian, hormon yang bekerja untuk pertumbuhan benih adalah hormon auksin. Hormon auksin adalah zat hormon pada tumbuhan yang berperan penting dalam pertumbuhan dan pemanjangan tanaman, yang akan bekerja lebih optimal jika ditaruh di tempat yang gelap. Jika terkena cahaya, auksin menjadi tidak aktif. Kondisi ini mengakibatkan bagian yang tidak terkena cahaya matahari akan tumbuh lebih cepat dari bagian yang terkena cahaya matahari. Penempatan benih di tempat yang gelap hanya berlangsung sampai benih berkecambah. Jika benih yang sudah berkecambah masih ditempatkan di tempat yang gelap, maka pertumbuhan kecambahnya akan membengkok menuju cahaya. Kondisi seperti gambar ini disebut fototropisme positif. Dari diagram garis pertumbuhan tinggi kacang hijau ini, kita bisa melihat bahwa tanaman ini mengalami pemanjangan setiap harinya. Hari pertama setelah proses penyemaian, tanaman kacang hijau menjadi berukuran 0,4 cm. Lalu pada hari kedua menjadi 1,5 cm. Hari ketiga menjadi 2,6 cm. Hari keempat menjadi 5,65 cm. Lalu hari kelima mengalami penambahan panjang yang cukup drastis, yaitu menjadi 11 cm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.